Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Reza Pahira dengan NPM 22119, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Dengan dosen pengampu saya, Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Di sini saya akan membahas mengenai perjanjian internasional. Mungkin sebelum kita masuk ke perjanjian internasional, saya akan menjelaskan saya singgung sedikit mengenai hukum internasional. Hukum internasional itu apa sih? Menurut saya, hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional. Maksudnya dari itu adalah dia yang mencakup dari semuanya, dari semua hukum, entah itu negara, semua dibahas di situ. Mungkin itu menurut saya pengertian dari hukum internasional. Mungkin kita akan masuk ke materinya. Mungkin kita akan masuk ke materi perjanjian internasional ya. Pengertian dari perjanjian internasional di sini dijelaskan bahwasanya perjanjian internasional adalah salah satu sumber daya hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional. Maka perjanjian internasional dimasukkan sebagai contoh atau sumber hukum internasional yang dimuat dalam pasal 38 ayat 1 dari dalam piagam Mahkamah Internasional. Selain itu, di sini juga dijelaskan perjanjian internasional juga mengenal asas Pacta Sunt Servanda, yang dijelaskan bahwasanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mengikat dan harus ditaati. Maksudnya pihak tersebut saling berkaitan. Nah, perjanjian internasional di sini ada menurut beberapa ahli. Menurut Jeremy Bentham, perjanjian internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara. Maksud dari itu adalah berkesinambungan antara negara satu ke negara lainnya. Terus di sini juga ada menurut Oppenheim, perjanjian internasional adalah perjanjian antara negara maupun organisasi yang mengatur hubungan antar negara maupun organisasi internasional dan melahirkan hak serta kewajiban bagi pihak di dalamnya. Itu menurut Oppenheim. Di sini juga ada menurut Mukhtar Kumatmaja, yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian antar bangsa yang memiliki tujuan tertentu yang ditimbulkan akibat hukum tertentu. Berarti di sini menurut Mukhtar Kumatmaja itu adalah ada akibat dan sebab hukum itu ada. Dan di sini juga dijelaskan bahwa dia memiliki tujuan tertentu yang menimbulkan akibat. Mungkin sudah jelas mengenai Mukhtar Kumatmaja. Di sini juga ada menurut dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Mungkin tadi kita udah membahas mengenai pengertian para ahli mengenai perjanjian internasional. Nah, di sini juga ada klasifikasi perjanjian internasional. Ada beberapa klasifikasi perjanjian internasional. Di antaranya ada menurut subjek, menurut jumlah peserta, menurut proses pembentukannya, dan menurut isinya, menurut strukturnya, dan menurut sifat pelaksanaannya. Mungkin di sini kita akan bahas satu-satu. Menurut subjeknya adalah perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian antar negara dan subjek hukum internasional.
dan perjanjian antar subjek hukum internasional. Yang dimaksud menurut subjeknya itu berarti pengertian ini tuh dibagi-bagi. Perjanjian internasional tuh dibagi lagi. Nah, itu menurut subjeknya. Kalau di sini menurut jumlah pesertanya, perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian bilateral dua pihak dan perjanjian multilateral dari lebih dari dua pihak. Nah, di sini juga ada menurut proses pembentukannya. Di sini berarti perjanjian internasional ada menurut proses pembentukannya. Dibagi menjadi dua tahap. Perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Di sini dijelaskan. Serta dua tahap perundingan dan penandatanganan. Berarti ada tahap perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi, dan tahap kedua perundingan dan penandatanganan. Nah, di sini juga ada menurut isinya. Isi dari mungkin kita tidak bisa melihat jika perjanjian itu tidak ada isinya, itu bakal kosong. Maka di sini ada menurut isinya, perjanjian internasional dibagi menjadi segi politis, segi hukum, segi ekonomi, segi batas wilayah, dan segi kesehatan. Mungkin di sini menurut isinya itu berarti dibagi-bagi lagi menurut politiknya. Itu di negara-negara seperti apa, dan juga di segi hukumnya juga seperti apa, dan juga segi ekonominya, dan juga batas wilayah antar negara, dan juga segi kesehatan. Itu bisa dibilang semacam tahap kemedisan. Nah, di sini juga itu mungkin menurut isinya. Di sini juga ada menurut strukturnya. Berarti perjanjian internasional ini memang harus terstruktur. Nah, dibagi menjadi law making treaties aturan hukum yang berlaku di seluruh dunia, dan 30 contract aturan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak dalam perjanjian saja. Berarti hanya pihak-pihak tertentu yang dalam perjanjian itu. Dan juga yang making treaties itu aturan hukum yang berlaku di seluruh dunia. Berarti itu mencakup dari seluruh dunia. Nah, ini juga terakhir ada menurut sifat pelaksanaannya. Berarti harus dilaksanakan nih perjanjian internasionalnya. Dibagi menjadi dispositive treaties, perjanjian setelah tujuan tercapai. Berarti tujuannya sudah tercapai, makanya perjanjiannya diadakan. Dan executory treaties, perjanjian yang dilaksanakan terus-menerus. Ini harus terus-menerus. Seperti ya air harus terus-menerus. Mungkin itu pembahasan mengenai klasifikasi perjanjian internasional ya. Nah, di sini juga ada fungsi dan tujuan perjanjian internasional. Di sini dijelaskan menurut M. Burhan Sani, perjanjian multilateral akan memberikan dampak pada lingkungan, kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia. Fungsi perjanjian internasional diantaranya adalah sebuah negara akan mendapatkan pengakuan umum dari anggota masyarakat bangsa-bangsa. Yang kedua, perjanjian tersebut akan menjadi sumber hukum internasional. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama internasional dan membangun kedamaian antar bangsa. Dan di sini yang terakhir mempermudah proses transaksi dan komunikasi antar negara dengan negara satu ke negara lainnya. Tujuan perjanjian internasional untuk menciptakan akibat-akibat hukum yang sangat penting. Perannya dalam suatu negara itu sangat penting bagi negara dalam perjanjian membangun relasi dengan negara lain. Berarti harus merelasikan salah satu negara ke negara lainnya agar terwujudnya ini perjanjian internasional. Selain itu, tujuan perjanjian internasional ini juga demi mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia. Makanya diadakannya perjanjian internasional agar dunia ini damai, tidak ada peperangan ini itu. Ya, walaupun ada konflik-konflik yang di luar batas kita lah.
serta keamanan internasional dengan berbagai variasi cara yang dipilih organisasi internasional. Di sini kita akan membahas lagi mengenai tahapan dan istilah perjanjian internasional. Mungkin tadi udah kita singgung sedikit mengenai perundingan, penandatanganan, ratifikasi, dan juga pengumuman atau deklarasi. Nah, di sini dijelaskan tahapan dalam buku pengantar hukum perjanjian internasional 2019 oleh Sukarmi dan teman-teman. Perjanjian internasional dilakukan dalam 4 tahapan. Ya, yang tadi saya singgung sedikit di atas, yaitu mengenai perundingan, penandatanganan, ratifikasi, pengumuman, dan deklarasi. Nah, di sini perundingan berisi negosiasi secara diplomatis yang diikuti oleh delegasi negara dalam membicarakan tujuan, aturan, hak, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak. Nah, di sini berarti mereka harus merundingkan sesuatu hal yang mengenai tentang tujuan, aturan, hak, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak agar tidak merugikan satu sama lain. Mungkin begitu. Nah, di sini penandatanganan dilakukan oleh delegasi pihak di atas kertas perjanjian internasional. Berarti hitam di atas putih. Yang kedua. Sedangkan yang ketiga, ratifikasi atau pengesahan adalah pengesahan dokumen perjanjian internasional di negara asal oleh kepala negara. Berarti harus ada pengesahan antar kepala negaranya agar perjanjian tersebut bisa dijalankan. Dan yang terakhir, pengumuman atau deklarasi di mana perjanjian internasional diberitahukan kepada rakyat. Atau ini bisa jadi sebuah pengumuman, ya. Nah, itu mengenai tadi perundingan, penandatanganan, ratifikasi, dan pengumuman. Nah, di sini ada pun istilah-istilah dalam nomenklatur perjanjian internasional. Ada treaty, convention, agreement, memory, dan di sini juga ada deklarasi, dan juga di sini ada protokol, statuta, dan modus vivendi. Mungkin di sini kita satu-satu kita akan bahas. Treaty adalah istilah yang digunakan untuk perjanjian multilateral antar banyak negara yang substansi dari perjanjian tersebut sangat penting bagi para pihak. Itu mengenai treaty. Sedangkan convention merupakan perjanjian dihasilkan dan dari pelaksanaan konferensi yang biasanya bersifat sangat penting. Perjanjian tersebut biasanya konvensi akan berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang mengatur satu isu penting yang dapat berlaku secara luas. Nah, di sini juga ada agreement. Dan agreement kedua, istilah perjanjian internasional biasanya mengatur hal-hal yang sangat khusus mengenai teknis dan bersifat administratif. Maka biasanya jika perjanjian internasional menggunakan istilah ini, substansi yang diatur mengenai masalah teknis dan ruang lingkupnya tidak begitu luas. Berarti ini agreement ini tidak begitu luas, tidak sama dengan tadi halnya convention. Nah, yang ketiga ini ada Memory of Understanding atau MOU, merupakan perjanjian internasional yang kurang resmi, informal, sehingga legality banding. Namun sekarang menurut perkembangannya, MOU sudah banyak digunakan sebagai perjanjian internasional yang bersifat formal dan mengikat. Nah, di sini ada deklarasi atau pernyataan merupakan kesepakatan para pihak. Berarti kesepakatan antar dua belah pihak atau kesepakatan di seluruh suatu negara. Makanya diadakannya deklarasi yang bersifat umum. Dan di sini ada protokol dan adjustment. Protokol sendiri merupakan pengertian yang sangat banyak menurut Jack Strack. Protokol bisa diartikan sebagai
perlengkapan dari suatu konvensi sebagai instrumen pembantu yang bersifat independen, sebagai pelengkap dari suatu konvensi sebagai instrumen bersifat independen, sebagai terti yang sifatnya sama dengan independen sebagai terti, dan protokol sebagai suatu dokumen yang memuat persetujuan tertentu. Nah, di sini juga ada statuta dan piagam. Dua istilah ini sama-sama digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan oleh organisasi internasional dan biasanya dijadikan konstitusi atau dasarnya terbentuknya organisasi internasional yang mengadakan perjanjian tersebut. Nah, di sini juga ada modus vivendi. Modus vivendi merupakan istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang digunakan untuk instrumen kesepakatan bersifat sementara. Berarti dia bersifat sementara dan kurang resmi. Oh, berarti ini sama dengan yang di atas tadi yang mengenai, berarti ini tadi sama dengan MOU, tidak resmi. Nah, di sini ada yang terakhir adalah Concordat, adalah istilah perjanjian internasional yang biasanya digunakan untuk kesepakatan antara tahta suci dengan negara-negara lain di bidang keagamaan. Mungkin dari penjelasan mengenai itu semuanya bisa kita simpulkan. Jadi perjanjian internasional adalah ini kesimpulan mengenai pembahasan. Jadi perjanjian internasional adalah sumber dari hukum internasional yang diakui oleh masyarakat. Berarti dia bersifat mutlak untuk diadakan. Maka dari itu perjanjian internasional ini sifatnya bersifat luas. Begitupun dengan hukum internasional, dia merelasikan semua yang ada antara hukum internasional dengan hukum-hukum lainnya karena dia bersangkutan dengan negara. Maka dari itu mungkin sampai di sini penjelasan saya mengenai tentang perjanjian internasional. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.